Akhirnya mobil yang menjadi kaki di rumah berganti. Kita upgrade dari mobil lama ke mobil baru. Jadi kalau kalian ngikutin vlog gue dari lama ya, gue selalu bilang, di rumah itu mobil cuma ada satu. Yang lainnya ditaruh di kantor, direntalin, dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena ini dari ujung ke ujung, kan sebenarnya panjang. Kalau dipepetin bisa jadi 3 mobil. Tapi gue nggak mau. Gue sama istri pengennya mobil cuma satu aja, ya. Semua kebutuhan kita bisa pakai mobil itu. Jadi depan sini karena panjang, bisa buat anak-anak main sepatu roda, main sepeda, main bulu tangkis, dan kawan-kawannya. Jadi mobil itu yang ngapain banyak-banyak juga gitu kan, satu aja udah cukup, all rounder. Itu udah dari zaman pertama kali gue pindah ke sini 2021, mobilnya selalu satu. Mulai dari yang paling kecil, yang hijau, sampai sekarang kita ganti ke Geely EX2. Ya pertanyaannya mungkin, kenapa dari sekian banyak pilihan mobil, pilihnya kok Geely EX2 gitu ya? Nanti kita akan sampaikan di video ini. Jadi mobil di rumah itu sebenarnya yang paling sering pakai itu bukan gua, tapi istri gua. Dia yang tiap hari bawa mobil yang satu-satunya ada di rumah. Buat antar jemput anak sekolah, buat kita jalan-jalan keluar gitu kan. Misalkan kita tuh jalan-jalannya kalau nggak ke Klaten, ke Jogja Solo, udah gitu aja, nggak kemana-mana lagi. Jogja Solo juga cepet gitu. Solo cuma setengah jam, Jogja mungkin 45 menitan, tergantung Jogjanya kemana. Karena Jogja itu luas. Solo juga luas, tapi nggak seluas Jogja. Jadi mobil itu ya udah satu aja cukup buat sekeluarga. Dan surprisingly banyak orang yang nanya, emang mobil listrik di desa bisa ya? Orang desa kan nggak pakai mobil listrik. Nggak juga. Ini buktinya kita udah dari 2021 pakai mobil listrik terus di rumah. Sorry, 2022 ya. Pakai mobil listrik terus di rumah sampai sekarang. Ya, SPKL itu hampir sama sekali nggak kepake. Kita cas di rumah, itu bisa buat harian. Dan minimal mobil di rumah itu jalannya sehari itu sekitar 20 kilo. Karena dari sini ke sekolah anak itu sekitar 5 kilo, pulang pergi 10 kilo, berangkat, anter, dan jemput, yaitu 20 kilo minimal. Makanya penggunaan kita sebenarnya nggak banyak-banyak, nggak sepanjang itu komuternya. Tapi yang paling penting adalah istri gue nyaman pakainya. Sebelum akhirnya memutuskan beli EX tuh, gue tuh udah sering kan pinjem mobil ini, pinjem mobil itu. Gue minta istri gue pakai gitu kan. Coba yang pakai ini gimana? Dia pakai anterin anak sekolah. Ah enggak ah terlalu ini, ah enggak terlalu itu. Karena mobil yang sebelumnya tuh bener-bener udah kita, mobilnya standarnya tuh seperti ini. Tapi karena udah banyak modifannya, customize-nya, akhirnya jadi cocok banget buat kita pakai sehari-hari. Nah dari sekian banyak pilihan yang udah dicobain sama istri gue, dari berbagai macam merek dan brand, bahkan sampai ada yang gue beli. Nah, akhirnya Geely EX2 ini yang dia suka. Pas dipakainya pas, ukurannya kompak, dalamnya juga lebih gede, dan enak sih pas dipakai ya. Dan gue juga nantinya akan melakukan beberapa modifikasi ringan aja di mobil ini. Karena beda sama mobil sebelumnya, kita modifikasinya agak banyak. Ini tuh udah pas banget ya, jadi nggak terlalu banyak nanti kita custom. Tapi ada satu dan dua hal yang membuat kita harus banget, kita pengen banget. Gua sih yang lebih ini ya, gemes gitu, pengen upgrade gitu. Karena ini nih. Jadi belakangan ini Klaten itu awal tahun ya, cukup sering mati lampu. Dan di video mobil sebelumnya gue udah bahas ya, gue sampai beli genset dan kawan-kawan, sampai mobil yang ada di Jakarta gue bawa ke sini biar bisa jadi V2L. Nah ini mobil, jadi mobil satu-satunya di rumah dan sudah bisa V2L. Jadi sudah bisa menjadi genset di rumah kalau mati lampu. Ya meskipun kita nggak dapat V2L adapternya ya, jadi kita harus beli lagi ke dealer atau ke online juga ada gitu. Harganya juga masih terjangkau daripada kita beli genset ya. Nah, jadi kalau misalkan rumah gue mati lampu ya, gue tinggal buka, cek, colokin gunnya. Habis itu, ini kan rumah udah disiapin buat genset ya. Udah tinggal kita switch, nyala. Daripada gue kalau misalkan malam-malam, kemarin sampai jam 11 genset bensinnya gue nyalain berisik. Gue bilang sama istri gue, gensetnya kita matiin deh, nggak apa kita mati lampu daripada tetangga dapat berisiknya doang, listrik yang nggak dapat, rumah kita terang sendiri. Ya udah, akhirnya seperti itu. Nah kalau mobil listrik kita jadi genset, itu nggak ada suaranya sama sekali, cuma nyalanya aja. At least kita nggak ganggu tetangga, dan gensetnya juga bisa kita pinjemin ke tetangga. Oke. Jadi itu sih yang gemes banget, gue pengen upgrade mobil lama ke mobil barunya sebagai satu-satunya mobil yang ada di sini. Terus yang istri gue seneng banget itu ada di kap depannya. Jadi kita bisa pencet dari sini, remote.
terus kita buka ya. Nah, di sini tuh ada front trunk-nya dan front trunk-nya itu gede ya. Ini kita taruh ini helm sama sepatu buat berkuda, karena waktu di mobil sebelumnya ini juga kita taruh di mobil. Jadi kalau misalkan kita, apa namanya, mau berkuda itu nggak usah bawa-bawa lagi gitu, udah ada di sini. Nah, seringkali kita belanja barang-barang yang bau ya, beli duren, beli ayam, ya kan, beli ikan gitu kan bau ya, kalau taruh dalam kabin. Nah, kalau sekarang misalkan kita, ke pasar beli hal-hal yang gue sebutin tadi, tinggal taruh di sini aja, ya, itu baunya nggak masuk ke kabin. Dan dia juga rapi sih, ini kalau kita lihat ya, buat washer-nya itu nggak dibikinin expose, tapi di sini dikasih bukaan lagi. Jadi di sini ada buat wipernya, ini ada buat radiatornya ya, sama ini buat minyak rem, ya di situ semua. Sangat rapih dan buat akinya itu ada di sebelah sini. Nah, ini di akinya. Nggak terlalu gede tapi cukup lah. Kayaknya mau hujan lagi. Kita tutup dan udah ada hidroliknya ya. Ini mobil harganya nggak nyampe 300 juta tapi ya begitulah. Menyenangkan banget, depannya udah ada hidroliknya, ada tempat buat naruh barang. Dan biasanya mobil-mobil yang punya front trunk ini itu nggak bisa dipencet dari remote. Jadi kalau mau buka itu mesti masuk ke dalam, tarik baru bisa kebuka. Yang ini, udah bisa kebuka. Oke. Desainnya ini mobil cakep ya, depan, belakang, samping cakep. Tapi menurut gua kalau kita masukin ke video atau di foto kurang keluar cakepnya, kurang fotogenik ya. Tapi pas kita lihat langsung itu lebih cakep dibandingkan kita lihat di kamera. Terus ke samping, ini peleknya. Ya, jadi ada tipe yang Max sama tipe Pro. Tipe Pro itu sama Max, dia range-nya sama. Fast charging-nya sama, tenaga mesinnya sama. Yang beda cuma aksesorisnya aja. Kayak misalkan peleknya beda dia, bukan yang kayak gini. Nah, dia bawaannya tuh bannya pakai Linglong Comfort Master dan ukurannya 205 60 R16. Desain velgnya seperti ini ya, dan lihat kaliper remnya ini maco ya untuk mobil yang kecil kayak gini. Sama yang gue suka adalah nih, dia linernya dalam ya dikasih liner karpet dong. Ini rasanya mobil mahal ya. Ada plus minus ya liner karpet gini. Yang karpet gini pastinya lebih kedap suara ya dan lebih mewah. Tapi biasanya kalau udah lama ya, itu lama-lama suka turun. Nah, tapi itu wajar sih. Rata-rata mobil Eropa yang 1 M ke atas juga pada begitu kalau sering dipakai ya. Sama ke samping ya. Ini di sini ada chrome-nya, kecil, manis. Sama pintunya ini juga gue suka, dia bukan model yang flush ya. Dia modelnya yang masih tarik biasa aja. Ya, ini kelihatannya nggak semodern itu, tapi ini yang justru kita butuhkan buat harian. Kalau harian pakai mobil yang flash gitu agak bikin ilfeel sebenarnya, mendingan yang biasa aja. Nah, sama udah ada kamera 540-nya ya. Terus juga di depannya bawahnya itu ada radar ya. Nah, sama ini tuh sayangnya dia belum pakai auto retract, jadi retract-nya masih manual. Jadi nanti kita akan upgrade ininya ke yang electric retract ya. Atapnya dia two tone, warna atasnya hitam ya. Terus ke belakangnya kita buka. Nih, dia tuh wheelbase-nya jauh lebih panjang dibandingkan dengan mobil yang lama. Jadi pintunya lebih panjang, dibukanya juga lebar ya. Sama door trim ya. Ini bahannya bahan-bahan plastik semua, tapi plastiknya itu kelihatan bagus ya. Bukan plastik yang murah ya. Di touch and feel tuh beda, sama di sini ada pattern sebenarnya nih. Tuh. Lucu ya. Nah, ini bagian empuk-empuknya, sama di sini tuh ada gambar kayak kotak gitu, tapi nggak nyala. Yang nyala cuma bagian depan aja. Ya, dan ya, lihat nih, ini nih yang beda banget tuh. Ini posisi duduknya mundur banget si Rere tadi masukin ke mobil. Nah, ini lampunya tuh kayak pakai membran, kayak diffuse gitu ya, kayak pakai softbox, jadi bagus pas nyala. Legroom-nya lebih lega, headroom-nya juga ini lega banget. Sebenarnya dibandingkan dengan mobil yang lama emang lebih gede sih, cuma mobil yang lama pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang duduk belakang kan anak-anak semua. Tapi ini nih yang bikin menyenangkan. AC belakang ya, mobil dengan harga segini ada AC belakangnya. Ya, jadi yang adem itu bukan cuma depan, belakang pun juga adem. Ya, atas bawahnya ini diaturnya bersamaan, tapi untungnya kiri kanannya bisa diatur individual. Ya, di sini ada USB-A buat ngecas ya. Ini ada kabelnya nih buat ngecas di belakang. Ada dua malah, kenapa ada dua ya? Ya karena ini emang mobil udah kita pakai buat harian selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan sebelum kita bawa ke Klaten, waktu itu kan serah terima di Jakarta, gue bawa dulu ke Om Ferry Jok Cibubur.
Dulu namanya Ferrari, sekarang udah diganti karena dituntut dari Italia sana. Nah ini nih, jadi yang pertama adalah ini, meja ini itu di-request sama anak-anak gue. Mereka bilang, "Papa, pokoknya mobil barunya harus pasang meja." Karena mereka itu sering banget makan, minum, dan mereka senang main di sini. Ya, jadi ini tuh kayak mereka baca buku atau apa, main-mainan pakai mainan itu sering kepake banget ya. Makanya mereka minta harus ada mejanya ini. Ya jadi kita tambahin di sana. Terus karpet juga ini tadinya mau kasih karpet dasar, tapi sama Om Ferry dikasih yang connection aja. Jadi ada bawahnya sama ada atasnya ini, dan atasnya ini bisa dilepas kalau misalkan kita mau copot ya, mau bersih tinggal dikebut-kebut aja. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya mobil ini tuh dia punya dua pilihan warna interior. Yang pertama warna hitam dan yang kedua warna putih. Dan warna putih ini cuma ada di varian yang Max, yang di Pro nggak ada. Buat beberapa orang mungkin suka yang hitam. Warna putih ini dihindari. Cuma kalau buat gua suka yang warna putih. Kenapa? Karena yang pertama dia tuh bikin interior jadinya cerah ceria. Mood di dalam mobil tuh jadi asik gitu ya sama keluarga. Dan yang kedua, gue cari kotornya. Jadi mobil kan jadi gampang kotor nih, ya kan? Nah, itu adalah indikator buat gua. Kalau misalkan anak-anak gua makan, dia berantakan, dan kawan-kawannya, gue jadi tahu. Misalkan ada yang tangan kotor dipeper gitu, gue jadi tahu tuh. Gue bisa negor anak dan jadi tahu ini mobil tuh kondisinya bersih atau enggak. Kalau dia hitam, ya, gue nggak tahu ini mobil tuh lagi kotor atau lagi bersih. Karena yang bisa kelihatan tuh yang visual, kayak misalkan ada apa namanya, ada yang tumpah nasi di bawah itu baru kelihatan. Tapi kalau nasinya dipeper di sini kan nggak kelihatan tuh. Nah ini kelihatan. Nah, itu jadi buat gua, interior putih itu jadi indikator buat bersih atau tidaknya sebuah mobil. Oke, sekarang kita ke belakang ya. Nah, terus ini bagian belakangnya, ini agak sedikit kotor karena emang dipakai harian seperti yang gue bilang tadi ya. Nah, ini nanti kita plat nomornya udah pesen. Kira-kira plat nomornya apa? Ada yang bisa nebak nggak? Yang nebak gua kasih apa? Enggak. Masa dikasih sepeda? Oke, kita buka bagasinya. Udah rame ya. Ini karpet bawaan standarnya, nggak gua pakai. Ini kita dapat charger. Jadi ini kalau misalkan kalian nggak ada wall charger di rumah bisa pakai ini. Cuma dia kan kecil ya, pastinya bakal lama. Oke, kita taruh sini lagi. Tapi sebenarnya nggak lama-lama amat sih, karena dia kan baterainya sekitar 40 kilowatt ya, 40 kilowatt hour. Jadi kapasitasnya emang disesuaikan sama besar mobilnya. Oke. Nah, ini gue lagi pesen aksesoris buat si Geely EX2. Jadi dia ini kan bagasinya turun ke bawah ya. Nah, gue bisa bikin dia jadi rata. Dan kalau misalkan kita lipat kursinya, dia jadi rata lantai. Karena ada yang jual aksesorisnya. Jadi dia strata ini, terus di bawahnya itu ada storage lagi. Nah, gue mau pesen, jadi gue bisa nyimpen storage kayak misalkan nih ada segitiganya, ya. Terus ada tire inflatornya mana tuh? Ini tire inflatornya itu dia kayak gini. Jadi nggak perlu pakai pompa, ya kita masukin, ini tekanannya tinggi, nanti dia akan langsung masuk ke bannya, termasuk ada sealernya, ya. Dan kalau misalkan udah habis, kalian bisa tinggal beli lagi sih. Taruh sini aja. Nah, dashcam juga udah kita tambahin, kita pakai Blackview yang Elite 8, ini yang baru ya. Apalagi? Udah sih itu aja, ya. Jadi tinggal kita tunggu aja partnya, gue udah pesan online. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya, dan ini yang terasa paling upgrade ya dibandingkan dengan mobil sebelumnya. Jadi kalau kita lihat desain interiornya cantik, bagus, dan storage-nya ada banyak. Jadi kalau kita mau naruh-naruh barang tuh bisa di sini, cup holder di sini, ada di sini lagi nih. Sama di bawahnya juga ada tempat buat naruh barang, ya. Dan interiornya warnanya putih ya, tapi sudah dari lahir, jadi gue nggak modifikasi lagi. Jadi ini akan gue biarin begini aja, gue nggak akan ganti kulitnya, joknya, dan kawan-kawannya. Nah, setirnya untungnya nih ya, kalau setirnya putih dipegang terus pasti cepat kotor kan. Tapi lingkar kemudi luarnya itu warnanya abu gelap ya. Jadi pas kita pakai itu ya udah nggak terlalu gampang kotor kayak bagian yang warnanya putihnya ini. Jadi bagian yang kita pegang itu ya nggak gampang buat terkena kotoran gitu, kecuali yang bagian putih tengahnya ini. Terus konsol tengah ini kan tinggi ya. Ini bagus banget, gue suka, tapi ada plus minus ya. Jadi plusnya adalah naruh barang-barang gampang ya, shifternya juga ada di sini.
Ada tombol-tombol buat shortcut kayak AC, on off, sama P, sama hazard, sama buat defogger depan. Jadi bagus banget, gua nggak ada komplain. Tapi, kalau secara kepraktisan, waktu kita misalkan parkir mepet di sebelah kanan, kita mau keluar lewat kiri. Nah, ini jadi agak sedikit lompat, gitu. Kalau misalkan ininya nggak ada, dibikin yang kayak, buntung gitu ya, emang secara looks dan secara fungsi nggak begitu bagus memang, tapi buat kepraktisan, kalau pas parkir-parkir itu lebih bagus dia. Nah, terus juga kursinya ya, dia yang sebelah kanan ini elektrik ya, bisa atur ketinggiannya, sama jadi posisi duduknya dari mobil ini itu tuh terasa pas ya. Jadi pedalnya sama dia tuh dimasukin ke dalam, nggak dibikin gantung begini. Jadi pas kita pakai tuh begini kan, kaki kiri kita tuh ada footrest-nya ya, pas. Jadi meskipun dia depannya tuh nggak terlalu tilting tinggi, karena kaki kita lurus ke dalam ya, ini jadi rasanya pas nih kursinya nih. Tuh, nggak biasanya beberapa mobil suka begini kan. Nah, ini bisa pas. Cakep. Nah, setirnya juga dia tuh belum teleskopik, baru tilt steering doang. Tapi buat gue yang tinggi 170 sentimeter, ini semua terasa pas. Kursinya pas, kakinya pas ya. Kalau misalkan kurang tinggi tinggal ditinggiin, cuma kan kalau gue sukanya yang rendah ya duduknya ya, kayak gini ya. Nah, buat gue sih udah pas banget nih. Nah, sama kursinya ini jujur ngomong dia nggak empuk, tapi suportif ya. Jadi pas kita duduk terutama di bagian, sandarannya ini ya, itu tuh side support-nya tuh pas. Dia nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil. Jadi pas kita belok juga masih ketahan, tapi pas kita di sini juga nggak kesiksa gitu, pas. Makanya pas gue pakai ini, istri gue pakai ini, baru pertama kali dia bilang langsung kayak, "Kayaknya ini yang paling enak deh dibanding yang, udah dicoba-coba kemarin buat kandidat pengganti mobil yang lama. Ini paling pas, duduknya pas, setirnya pas, dan kemarin gue bawa ini ke Bandung sama Mamang Ican ya, itu juga nggak bikin capek mobilnya, pas. Nah, paling ini nih, ini door trimnya, bagian sini kan nyala. Nah, spionnya ini dia belum auto retract. Nanti gue akan ganti sama yang udah auto retract ya. Nah, ini ada electronic parking brake-nya, tombol di bagian sini, habis sisanya kosong. Sama tweeternya, dia ada di sini. Nah, ada yang jual di online, dia dibikin warna silver, jadi mewah gitu. Cuma gue nggak tahu bakal pakai apa enggak. Takutnya pas dipakai dia mantul ya, pas lagi siang-siang. Spionnya juga belum elektrokromatik, mungkin nanti akan gue upgrade. Sama layarnya. Ini dia layarnya, gede, bagus, gambarnya juga enak kayak dilihat ya. Sama kalau anak gue tuh seneng ganti-ganti ini loh. Jadi temanya itu bisa diganti-ganti, misalkan yang ini nih, ya kan. Misalnya kita set as wallpaper. Nah, kalau udah, kita tinggal back to home lagi, nanti dia bisa geser-geser tuh, ganti-ganti gambarnya. Tuh, yang lucu-lucu apa. Tapi kalau misalkan bosen ya, jadi anakku tiap naik mobil ini tuh sering-sering ganti-ganti gitu, diganti apa besok, diganti apa. Dan kita juga bisa colokin USB, kalau udah ada gambar-gambar, add from gallery aja langsung. Enable car storage permission, ya. Oke, ini belum pernah kita masukin sih. Timsnya, kalau gue sih sukanya yang alam-alam gini ya. Ya, cuma kan namanya juga anak-anak ya. Home. Nah, kayak lebih adem aja gitu di mata ya. Nah, ini yang paling penting nih, external power supply ya. Jadi dia bisa kita discharge ya, start discharging. Langsung dia jadi ini, jadi apa namanya, V2L dia. Oke. Nah, dia juga bisa pakai extended battery range ya. Jadi kalau misalkan kita udah tinggal dikit banget, kalau kita nyalain ini dia akan matiin AC, energy recovery-nya di high, dan speed limitnya di 90. If there is ambient light, it will be turn off. Nah, schedule charging juga bisa, jadi kita colokin, nanti kita misalkan nih, di Indonesia kan jam 11 sampai jam 5 itu diskon 30% ya, yang OCCP. Nah, ini juga bisa kita schedule. Ada battery temperature maintenance, cabin comfort ya, dan kawan-kawannya dan kawan-kawan. Tapi yang paling kepake, ini ada banyak banget kan menu-menunya ya. Tapi yang paling kepake itu di sini nih. Ada namanya parking comfort. Jadi, kalau misalkan kita lagi siang panas bolong, terus kita pakai mobil, kita misalkan jemput anak sekolah nih. Pas kita parkir, ya kan? Pas kita parkir, terus kita mau keluar mobil, tapi kita pengen mobilnya tetap nyala AC-nya, bisa. Jadi kita pencet parking comfort ya. Jadi kita misalkan mau normally on aja, nggak pakai waktu, atau mau kita bikin nyala selama 2 jam, 3 jam gitu ya. Udah, kita pencet itu, kita keluar, otomatis dia akan tetap menyalakan AC
Dan pas kita masuk ke mobil, tetap dingin. Aduh, itu fitur yang kalau kalian udah biasa terpakai, udah pakai sering gitu ya, terus kalian pindah mobil lain yang nggak punya fitur mobil itu, kalian akan merasa, "Aduh masuk mobil panas banget, ya Allah." Kalau udah pakai parking comfort, udah. Itu benar-benar merubah keseharian gua dan istri gua ketika pindah ke mobil ini. Jadi, itulah yang menurut gua perbedaan yang nggak cuma V2L ya, parking comfort-nya itu benar-benar ngebantu. Jadi buat teman-teman yang udah beli Geely EX tuh, selalu gunakan parking comfort. Dibiasakan terus deh. Kalau udah dibiasakan, habis itu males pindah ke mobil lain, ya. Terus juga dia punya kamera 540 ya, gede gambarnya, dan dia kalau misalkan kita jalan, dia bisa jadi transparan, ya seperti mobil-mobil zaman sekarang. Bagus ya, sama di sini ada ini nih, kita bisa lihat belakangnya doang, nih kiri kanan ya, depan, oh ada kiri kanan belakang, ada kiri kanan depan. Ini cocok kalau dipakai buat parkir, pengen, kita mepet ke sebelah kanan, sebelah kiri bisa kelihatan dari situ biar nggak kena sama trotoar, ya. Di sini ada tempat penyimpanan cukup besar ya, dan surprise sekali ternyata ini besar sekali bisa masuk ke dalam tuh, lihat. Kelihatannya kecil tapi ternyata bisa masuk banyak barang, dan dalam sini juga dikasih kayak karpet gitu bludru ya, tebel. Jadi kalau kita naruh barang dia nggak bunyi-bunyi. Sekarang kita jalan yuk, let's go. Oke, yuk kita mau jalan-jalan dulu. Ini kita matiin dulu aja ya belakangnya. Emang nuansanya beda banget ya pas masuk tuh langsung mewah. Nah ini tadi gua kelupaan ngomongin, dia tuh audionya sudah lengkap dengan Android Auto sama Apple CarPlay ya. Ini kita matiin dulu. Jadi kalau kita nyalain, nah sini tuh ada kabel. Yang gue suka adalah ketika dia jadi Android Auto, dia tuh layarnya nggak full jadi Android Auto. Nah jadi ini satu yang bagus ya. Kenapa? Karena Android Auto itu nggak perlu sampai full, sampai shortcut-shortcutnya hilang. Karena nih mobil kan buat AC-nya walaupun ada on off sama AC-nya di sini, dia tetap buat ngatur kecepatan ya, sama seberapa dingin itu dari sini. Nah, awal-awal gue pikir AC kurang dingin, ternyata gue yang salah. Jadi untuk yang paling dinginnya itu, dia yang paling atas, yang birunya paling gelap. Nah, untuk yang, paling kurang dingin itu yang ke bawah. Gue pakai sensor kok kurang dingin, oh ternyata gue salah, ini harusnya ke atas nih. Jadi ternyata dia bukan gimmick ya, dia bisa dipakai beneran buat ngontrol suhu, meskipun nggak ada, angkanya berapa, tapi bisa gitu. Dan dia juga bisa diatur ke depan, ke kaki, sama defogger ya. Ada rapid cooling juga kalau kita baru masuk mau langsung dingin, bisa pencet rapid coolingnya aja. Terus di sini ada beberapa settingan ya, ada shortcut, vehicle control, driving, lights ya. Ini buat ngatur ketinggian lampunya bisa dari sini. Ada intelligent high beam, follow me home, ambient light bisa dari sini juga ya. Driver assist ya, ada lane keeping assist tapi dia cuma apa namanya? Peringatan doang, nggak ada ngaruhnya ke setir karena EPS-nya belum yang bisa sampai belok. Jadi dia udah ada ADAS tapi buat adaptive cruise control ya. Jadi cruise control adaptif tapi setirnya belum. Dia cuma baru reminder aja. Ada intelligent reminder juga. Nah, leading vehicle departing alert kalau misalkan depannya maju ya, dia langsung ngasih tahu. Speed limit information alert, speed limit warning sound. Nih gua matiin. Jadi di sini tuh bisa kelihatan speed limitnya berapa. Traffic sign recognition juga ada. Nah, jadi kalau misalkan dia ada tulisan apa gitu di jalan, nanti dia ngasih tahu di speedometer ya. Display ya, ini kita bikin auto, jadi kalau misalkan masuk jam 5 sore dia akan langsung otomatis gelap ya. Ini brightness juga bisa kita atur. Nah, ada sound juga. Suaranya dibandingkan mobil yang lama kalau sama-sama standar dia emang upgrade, tapi tentu saja akan kita upgrade lagi dong. Nanti ya pas lagi liburan anak sekolah kan, kita ke Jakarta tuh. Nah, mungkin sekitar seminggu 10 hari. Nah, saatnya kita memodifikasi mobil karena ini mobil kita pakai tiap hari ya. Terus ini juga ada, kalau kita pencet bunyi tek, ada ganti zen. Nah, droplet. Oh, ada tok 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 tok, bisa ganti warna ya. Gimana ganti suara ya. Oke, ini apa nih? Oh, buat ngunci mobil ya. Hah? Apaan tuh? Kita pakai ini aja. Kuku. Jadi pas ngunci bunyinya begitu. Nah ini juga kalau pas lagi jalan kecepatan rendah kan dia ada bunyinya nih. Ada klasik kayak gini. Ada Milky Way. Oh. Ini aja lah, lucu lah. Kan mobil listrik kan.
Nah, ini Bluetooth, My Vehicle, dan kawan-kawannya, namanya Geely EX2 ya. Nah, sama ini, dia kan Android Autonya masih pakai kabel. Nah, bisa dibikin wireless pakai ini nih. Ini harganya murah cuma 200 ribuan ya. Tapi nggak tahu kenapa Apple CarPlay-nya bisa, si Android Autonya nggak bisa. Jadi Android Auto tetap masih pakai kabel, tapi kalau yang Apple CarPlay sudah bisa wireless pakai ini. Gua akan beli coba merek lain, ini mereknya Kizel ya. Mungkin kalau merek lain Android Autonya bisa. Ketika kita nyetir pakai mobil ini, kerasa sih ini mobilnya bener-bener kayak kelasnya di atasnya. Padahal harganya under 300 juta. Even dibandingin sama mobil bensin deh, yang harganya 300 jutaan, tetap ini rasa berkendaranya enak ya. Jadi pas gue coba gitu, terus istri gue juga coba, even udah 2 minggu ini, gue tanya ke istri gue, ya kan, gimana 2 minggu pakai mobil ini rasanya? Enak sih katanya. Dibanding yang lama emang upgrade banget ya. Terus aku tanya kan, lebih gede kan mobilnya, gimana? Nggak berasa lebih gede katanya. Ini kan kalau nggak salah 1780 lebarnya ya. Yang lama itu kan kayaknya 16-an lah, lupa gua. Oke. Terus pas dia bilang, nggak kerasa gede. Karena yang pertama, setirnya kecil nih mobil. Ya, jadi kerasanya tuh setir kecil tuh membuat mobilnya tuh lebih kecil dari yang seharusnya. Dan ketika putar balik, ini radius putarnya bagus sekali ya. Di depan sekolah anak gua tuh biasanya kalau muter balik itu ya, kalau pakai mobil yang ukurannya segini, itu harusnya 2 kali gitu. Tapi mobil ini tinggal kita ambil kiri, pentokin setirnya, itu udah langsung bisa, ya. Setirnya juga enteng sekali, tapi responsnya cepat dan kuat. Jadi pas kita belok gini, dia ngelurusin itu cepet gitu. Dan pas kita lagi belok gitu, dia tuh feedback-nya jadi kenceng gitu. Jadi meskipun dia enteng pas beloknya, pas kita ngegas buat ngelurusin setir, kita nggak perlu banyak effort. Kita gas lagi, tenaga juga enak, power delivery-nya smooth, sama gas sama remnya itu juga pas. Dan kalau misalkan mobil ini lagi berhenti, kita lepas rem, dia akan otomatis maju kayak mobil matic pada umumnya. Dan untuk mobil standar, suaranya juga kedap ya, suara luar, suara kolong kedap. Kalau kita bawa agak kencang baru suara kolongnya agak berasa ya, tapi itu masih dalam tahap yang sangat wajar. Paling yang kemarin istri gue bilang, awal-awal tuh masih adaptasi karena lampu sennya itu ada di sebelah kiri dia, bukan di sebelah kanan. Jadi waktu pertama kali itu kayak mau kanan tuh malah jadi wiper gitu ya. Anggap aja lah kita naik mobil Eropa gitu kan. Sama dia persis kayak gitu. Jadi mau lampu sen kanan, lampu sen kiri, dia ada di sebelah kiri sini. Termasuk buat lampunya ada di sini. Kita setting aja di auto, nggak usah diganti-ganti, nanti dia akan otomatis nyala dan mati sesuai dengan ambience luar. Kalau misalkan gelap, dia akan otomatis nyalain lampu. Kalau misalkan gelap, itu dia akan otomatis matiin lampu. Kaca film juga sudah kita upgrade, yang depan pakai kaca film SolarGuard LX70 20% ya. Sengaja biar terang. Yang kanan kirinya kita pakai yang 40% aja karena Black Phantom udah gelap dari sananya. Ditambah mobil ini juga bawaan standarnya lampunya sudah terang. Jadi nggak perlu gua upgrade-upgrade lagi. Gas tuh. Emang sih ini proper banget sih mobilnya pasti bawa jalan ya. Ini kayaknya mobil ya. Ini ngerusak standar mobil 200 jutaan loh. Udah gitu. Ini kalau kita beli Geely X tuh kita langsung dapet wall charger. Nah, berhubung rumah gua ada wall chargernya, jadi wall chargernya bakal kita taruh di kantor yang baru yang ada di Jakarta. Asik ya? Jadi bayangin aja, ini mobil harganya udah segini, dapat wall charger gratis, rasanya enak, dan dia bisa V2L dari bawaannya. Menang banyak sih menurut gua ya. Ngerubah standar mobil 200 jutaan. Kalau kita mau nyetir santai juga tangan kiri kita bisa ditaruh di tengah sini ya, tangan kanan juga bisa ditaruh dan ini empuk-empuknya lebar gitu loh. Jadi bener-bener pas kita nyetir tuh bisa dibikin santai banget. Makanya gue bilang tadi, ini mobil karena bawaannya itu udah pas gitu, udah proper. Jadi nggak banyak yang gue modifikasi. Yang gue tambahin tuh paling ya cuma dashcam, kaca film, meja gitu loh. Tapi kayak dalamnya tuh warnanya, ya kan, kursinya, armrest nggak perlu tambah pasang. Udah proper dari sananya gitu. Posisi duduknya juga pas.
Jadi, ya makanya pas dari mobil sebelumnya udah kita modif macem-macem, tambah aksesoris sana sini biar rasanya tuh kayak kita banget, personalize banget. Ya ini tuh nggak perlu karena udah sesuai gitu. Cuma paling ini ya, sunroof ya. Gue tuh pengen banget pasang sunroof di mobil ini karena pertama anak-anak gue seneng dan setelah kita coba bawa di Cibubur, sunroof itu kualitasnya bagus banget, sampai sekarang nggak ada masalah ya. Artinya gue percayalah. Cuma masalahnya lama aja. Kalau misalkan mobil ini kita 2 bulan di Jakarta buat pasang sunroof itu, ya kita mesti pakai mobil yang lain selama di Klaten. Itu aja sih. Seandainya bisa berapa lama? Seminggu, gas, langsung lah kita pasang. Cuma ya gitu, namanya masang sunroof itu kan nggak gampang. Diuji dulu kebocorannya, diuji dulu biar nggak bunyi-bunyi, biar awet. Sampai sekarang tuh nggak ada bunyi-bunyi loh, ya kan? Nggak ada bocor juga gitu. Jadi buat gua kualitas itu nomor satu, meskipun alhasil masangnya lama itu ya seperti itu. Jadi ada harga, ada waktu, ada kualitas sih. Jadi itulah Geely EX2 yang akan kita pakai beberapa tahun ke depan. Ya, buat teman-teman yang punya Geely EX2, coba komen di bawah seperti apa rasa dan bagaimana merawatnya. Serta sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu nanti mobilnya akan kita apain. Let's go.